Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMK Negeri 2 Barabai, yang ulun hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Program Keahlian, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia hidayahnya jualah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka diseminasi saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang budaya positif di sekolah. Tak lupa pula salawat serta salam diaturkan pada junjungan kita, kehadiran kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat beliau hingga yaumil akhir. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, adapun agenda kita kegiatan hari ini yang pertama adalah pembukaan, nanti dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian kegiatan inti itu diseminasi atau sisi diskusi dengan rekan sejawat Bapak Ibu guru tentang budaya positif di sekolah. Kemudian yang terakhir penutup. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya petunjuk untuk membuka acara hari ini itu petunjuk dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Ehsan Budail. Bersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hairul atas kesempatan saya untuk membuka diseminasi guru penggerak untuk kegiatan budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi pada dasarnya yang namanya guru itu harus menjadi penggerak semua. Walaupun ada program yang namanya guru penggerak itu hanya sebagai penguatan, ya. Sebab tugas utama guru adalah kita menggerakkan potensi yang dimiliki oleh siswa kita semua. Nah, tapi dalam perjalanannya ternyata ada ilmunya untuk menggerakkan potensi yang dimiliki siswa. Jadi seperti dokter juga kita harus bisa membuat resep yang tepat untuk membentuk anak-anak yang kita inginkan. Jadi kalau resepnya tidak tepat, overdosis malah bisa menjadi malah praktek dalam usaha kita meningkatkan kemampuan siswa maupun potensi yang dimilikinya. Nah, itu yang perlu kita hati-hati, sehingga mungkin dengan adanya guru penggerak ini salah satu untuk resep yang paling bagus untuk membentuk menggali potensi siswa dan membentuk karakter siswa itu adalah kita harus menjadi semua warga sekolah harus menjadi contoh bagi semua warga sekolah. Nah, sehingga mungkin dalam hal ini Pak Heru nanti berurung rembuk dengan Bapak Ibu sekalian tentang kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif di tempat kita itu harus dibiasakan. Jadi kalau suatu perbuatan itu dilakukan berulang-ulang nanti menjadi kebiasaan terus dilakukan nanti menjadi budaya. Kalau secara umum itu biasanya kita tuh sering mengambil angka 40 ya. Jadi baca Yasin itu 40 kali katanya apa salat tidak pernah tertinggal satu hari pun atau satu rakaat pun atau satu waktu pun dibiasakan selama 40 hari, nanti akhirnya menjadi salat itu seperti otomatis saja ya, sampai waktunya kita bergerak. Itu saya buktikan. Saya ini karena yang ada yang dirawat ya, jadi kadang-kadang tuh kami bergantian. Sebab orang tua itu kalau kayak dijaga itu pergi ke WC kadang-kadang jatuh. Nah, jadi saya jadwalnya jam 3
3. Jadi sekarang ini saya terbiasa ya Pak jam 3 itu bangun padahal udah pakai alarm. Nah karena mungkin sudah 40 hari terulang, begitu juga nanti kebiasaan-kebiasaan positif yang nanti setelah kita jangan nanti 1 kali 2 saja yang kita lakukan, itu sehari atau ada upacara apa dan sebagainya, tetapi dilakukan terus menerus minimal 40 kali. Jadi misalkan membuang sampah pada tempatnya itu harus kita awasi selama 40 hari. Nah kalau menurut kebiasaan kita di agama kita, jadi mungkin itu. Jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi guru penggerak yang dilakukan oleh teman kita Bapak Hairul Rahman untuk kegiatan budaya positif di sekolah, saya buka secara resmi. Semoga mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas petunjuk dan arahan tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Memang perlu penerapan budaya positif di sekolah itu tidak hanya sesekali, tapi harus berulang agar nanti melekat pada jiwa siswanya, agar siswanya sadar menyadari bahwa memang perilakunya itu untuk melakukan yang lebih baik. Izin Pak berdiri, bisa ya Pak ya? Izin Bapak Ibu ulun berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah luar biasa. Jadi Bapak Ibu, semua kegiatan itu harusnya dimulai dari senyuman dan bahagia. Nah, jadi tidak ada paksaan Bapak Ibu untuk mengikuti ini. Oke. Selamat dulu. Nah, menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Poin 1, 2, 3, apakah setuju Bapak Ibu atau tidak? Menurut pendapat Bapak Ibu? Bapak Bu Sopik. Yang poin pertama Bu. Dari poinnya nih Pak. Bisa, nggih. Jadi poin 1 dan 2 itu sepertinya berkaitan, jadi belum gabung jadi satu aja. Nggih, bisa. Kalau menurut hukuman dalam segi positif itu ada pengaruhnya untuk mendisiplinkan anak, memang ada. Iya. Tapi kita kan harus diutamakan dulu memberi hukuman dalam hal yang positif. Seperti yang kita lakukan belakangan ini kan hukumannya kita suruh membersihkan halaman yang seperti itu. Iya. Dari penerapan yang sudah dilakukan selama beberapa minggu ini ada perubahan. Iya. Jadi semua dari minggu ke minggu itu ada pengurangan jumlah anak yang terlambat, jumlah anak yang tidak mematuhi tata tertib itu berkurang. Iya. Dari proses hukuman yang diberikan memang positif berupa membersihkan halaman dan sekitar sekolah. Nggih. Kemudian poin ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak, itu setuju Pak. Iya. Penghargaan, dan penghargaan ini tidak harus selalu dalam bentuk barang atau materi lah. Iya. Penghargaan juga bisa diberikan dengan memberikan pujian. Iya. Pujian atau apa ya namanya? Selain pujian itu apa? Apresiasi, Iya, Pak. apresiasi. Iya. Gitu. Jadi si anak ini kita dengan mengingat namanya aja ini sudah senang. Iya. Karena dari sekian banyak anak kan kadang kita lupa. Jadi dengan mengingat namanya saja dia sudah sangat senang. Itu berupa penghargaan juga ke dirinya. Oke. Itu pendapat Pak. Terima kasih. Oke, mantap sekali Bu. Jadi Ibu Supi sudah menerapkan, mungkin bisa membedakan yang hukuman mana Ibu lah sebagai tindak lanjut nanti untuk perbaikan siswanya. Adakah Bapak Ibu yang kada setuju nih Bapak Ibu?
Ya, Panijam silakan Pak. Hukuman. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bisa. Sudut pandang hadis Inggih kan Bapak Pak. untuk hukuman lebih diskusinya kurang lebih sama dengan Bu Sofi tadi. Hukuman berarti kan hukuman itu ada positif dan negatif. Iya. Nah mungkin penerapan hukumannya seperti apa untuk yang melanggar karena dengan kadang hukuman itu malah menyinggung orangnya gitu. Iya. Mungkin bisa jadi hukuman itu malah membuat dia makin parah gitu. Iya. Atau malah sebaliknya. Iya. Nah, jadi untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak berarti ulun masih dia dan tidak. Iya. Ya. Nah, untuk poin ketiga memberi penghargaan, ya sama tadi ada apresiasi lah. Mungkin karena kita terbiasa hadiah itu dalam bentuk barang, mungkin bisa diubah gitu. Iya. Persepsinya. Iya. Terima kasih. Ya, setuju Pak. Nah, jadi memang Bapak Ibu, hukuman itu sebetulnya tidak dianjurkan Bapak Ibu. Karena hukuman itu bisa nanti berdampak kepada psikis peserta didik. Psikis peserta didiknya. Misalnya tadi Bapak Ibu tes mati nah jin tunggu tes jadi hukuman tadi ada yang positif menurut Ibu, ada yang cenderung negatif. Tapi tergantung perspektif Bapak Ibu guru nanti ketika siswa itu terlambat. Nah, perspektif Bapak Ibu beda-beda. Ada yang menghukum secara positif mungkin tadi kayak Ibu, kemudian ada yang menghukum secara negatif, misalnya apa ya, push up. Nah, itu sebetulnya yang negatif atau lari di lapangan. Nah, oke. Kemudian membaca atau membersihkan halaman itu salah satu kegiatan yang sifatnya apa ya Bapak Ibu, mendidik ke anak ialah bahwa pembiasaan. Nah, kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Jadi pemberian penghargaan ini juga jangan sampai berlebihan Bapak Ibu. Jadi nanti anak termotivasi untuk disiplin tetapi hanya karena ingin penghargaan. Oke, selanjutnya. Nah, dalam konsep budaya positif, nah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti ini. Pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Kemudian keempat, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol atau restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir ada segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk pembelajaran dan paradigma baru ini, nah kalau di kurikulum Merdeka Bapak Ibu kan pasti mengetahui atau kenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini intinya pembelajaran yang pian lakukan memenuhi sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Nah, beda-beda kebutuhan belajar peserta didik. Nah, untuk itu maka seorang guru harus bisa menyikapi hal tersebut di dalam proses pembelajarannya. Mungkin ada anak yang suka mendengarkan berbicara, berarti boleh saja nanti tugasnya hanya dalam bentuk dia menyampaikan pendapatnya. Nah, kemudian ada yang tidak pandai berbicara tapi
dia bisa mengekspresikannya lewat misalnya foto, nah atau video. Nah nanti bisa dia dalam bentuk video. Nah, tujuannya adalah mewujudkan terciptanya profil pelajar Pancasila. Kemudian profil pelajar Pancasila itu kan secara umum ada 6 Bapak Ibu dimensinya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Otomatis kita sebagai guru ingin menciptakan siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya kan disiplin positif yang kita lakukan di sekolah itu, atau budaya positif yang kita lakukan di sekolah itu biasanya membiasakan salat duha berjamaah ya lah. Kemudian karena setiap Selasa dan Rabu itu kita biasakan untuk salat duha berjamaah, mudah-mudahan di kehidupan sehari-harinya ketika tidak di sekolah, kebiasaan itu tetap berlangsung. Nah jadi itu salah satunya. Berkebenekaan global, artinya pengetahuan tentang dunia luar harus tetap juga diketahui oleh peserta didik kita. Bagaimana perkembangan teknologi pembelajaran atau pembelajarannya harus juga diketahui oleh siswa kita. Misalnya kan sekarang itu mobil itu sudah mobil listrik. Nah berarti siswa kita juga harus mengetahui yang perkembangan itu. Nah jadi guru juga wajib menyampaikan informasi terbaru baik dalam bidang pertanian Bapak Ibu, otomotif ataupun desain. Kemudian bergotong royong. Nah bergotong royong ini budaya positif yang sering kita lakukan adalah membersihkan lingkungan sekolah. Nah membersihkan lingkungan sekolah itu kita pertama-tama kita jadwalkan. Biasanya kan setiap Jumat ataupun pas piket kelas Bapak Ibu lah. Nah itu ya piket kelas itu salah satu cara kita untuk bisa membudayakan gotong royong itu pada siswa. Mudah-mudahan tanpa disuruh kebersihan. Nah jadi siswa itu sadar dalam dirinya, mandiri. Nah mandiri itu artinya dia bisa mengelola diri sendiri. Oh perilaku ini misalnya membolos itu baik adanya, sudah sadar ternyata perilaku yang membolos itu tidak baik. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritisnya artinya ketika pembelajarannya dia tidak memahami, dia bisa bertanya kepada gurunya, jangan berdiam saja. Jadi akhirnya ada dapatnya. Kemudian kreatif. Nah kreatifnya adalah mudah-mudahan siswa SMK Negeri 2 Barabai bisa kreatif Bapak Ibu. Jadi dia masuk ke sekolah sini kemudian bisa kreatif, itu istilahnya bisa berwirausaha sebetulnya. Nah, jadi dalam bentuk apapun dia bisa berwirausaha. Kemudian, nah perubahan paradigma teori kontrol teori pilihan. Biasanya kan persepsi kita nih sebagai guru bisa mengontrol murid. Nah, iyalah paradigmanya nih, pengetahuan kita nih bahwa ulun nih anggapannya bahwa ulun nih karena guru kau aja menyuruh-nyuruh murid. Nah itu paradigmanya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah artinya jika dikritik atau membuat orang merasa bersalah, kita merasa menang. Nah iyalah menang biasanya istilahnya. Kalau orang itu kita kritik dan dia merasa kenapa pekerjaan salah gitu, nah maka yang mengkritik itu merasa dirinya menang gitu. Nah itulah paradigma kita sebagai yang harus dirubah gitu kan. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah jadi Bapak Ibu guru berpendapat bahwa karena murid itu lebih remaja maka kita bisa memaksa. Contohnya tadi bersihkan nak, nah itu kan sifatnya memaksa, paradigma baru. Jadi itu harus sifatnya dirubah Bapak Ibu. Memaksa, misal lakasi aja, kelas aja, nah kayak memaksa. Nah itu harus dirubah. Nah jadi perubahannya, nah
kebutuhan kita stimulus respon tuh kebutuhan kita sama. Nah, sebetulnya kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Yalah, menurut kita masuk ke kelas sama karena kita mengajarkan materi itu sama karena tadi tidak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian semua orang memiliki hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di siswa di kelas kita tuh beda-beda. Ada yang lebih cepat menangkap pembelajaran, ada yang lambat, iyalah tergantung. Nah, itu harus kita ketahui, jangan sampai kita menyamakan siswanya, akhirnya di rapot itu kita sama nilainya, padahal di kehidupan pas waktu pembelajaran kan beda-beda, tapi pas akhir penilaiannya sama. Nah, itu kan kita menyamakan. Nah, itu Bu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya sebetulnya siswa itu dirinya sendiri harusnya mengontrol, bukan orang lain yang mengontrolnya. Nah, keinginan untuk membolos, berarti orang lain yang membolos. Padahal keinginan dalam dirinya seharusnya saya ingin belajar di kelas. Karena kawan bebawaan otomatis obatnya faktor. Nah, ya. Kemudian modal berpikir menang kalah. Nah, artinya perubahan itu harus dihilangkan. Pokoknya bila menang di kelas, kalah, nah sifat yang kayak itu, nah kalau bisa dihilangkan, nanti akan berdampak negatif kepada peserta didik. Selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Intinya adalah dia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu benar atau salah. Nah, artinya disiplin positif itu seperti itu. Kemudian disiplin positif dapat membuat murid memahami atau menyadari motivasi internalnya. Nah, motivasi internal tadi di dalam dirinya seorang. Motivasinya bukan karena motivasi eksternal, baik dari guru atau orang lain, yang bukan akibat paksaan atau pujian atau hukuman tadi. Bukan karena hukuman terlambatnya membersihkan sekolah, tetapi kesadaran dirinya ketika melihat sampah, oh langsung diambilnya, itu adalah motivasi internal dalam dirinya. Sehingga Bu Jorja tadi datang terlambat ya dulu membersihkan lingkungan sekolah, tetapi nanti tujuan akhirnya Bapak Ibu bahwa dia sadar dalam dirinya jika terlambat datang ke sekolah langsung ada perlu disuruh Bapak Ibu lagi, oh ini ada sampah, langsung dia sadar membersihkan lingkungannya tanpa paksaan atau pujian. Kemudian nah biasanya budaya kita itu adalah biasanya menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ialah budaya disiplin, jika terlambat maka kalian akan dihukum, misalnya membersihkan lingkungan. Nah, itu adalah mendapatkan patuh. Tujuan kita nih sekira siswa patuh akan sekira jangan terlambat, tujuan kita di situ biasanya. Kemudian hal tersebut cenderung tidak nyaman bagi yang terlambat. Nya kada nyaman mungkin dalam ini, kenapa nih terlambat, ulun dihukum misalnya membersihkan sekolah apa lingkungan. Nah, mungkin timbul perasaan yang seperti itu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar Bapak Ibu apa ya? Nah, pertama otomatis bertahan hidup. Iyalah Bapak Ibu, bertahan hidup nih karena pian kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, maka kesehatan itu diutamakan. Iyalah Bapak Ibu, menjaga kesehatan itu utama Bapak Ibu, karena itu kebutuhan dasar pian. Jangan sampai
kesehatan terlupakan akibat pekerjaan yang berlebihan. Sama dengan halnya siswa, jika pekerjaan itu memang memberatkan bagi siswa dan utamanya, maka utamakanlah kesehatan tadi. Kemudian kebutuhan akan rumah dan makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya penting sekali bahwa kita dalam keluarga besar SMK Negeri 2 Barabai itu merasa bahwa diri kita ini diterima di sini, bukan orang asing gitu. Nah, ketika kita masuk kita merasa asing, masa diacuhkan. Nah, jangan seperti itu. Kita sadar dalam diri kita bahwa kita masuk ke SMK 2 itu merasa bahwa kita memang diterima, dipedulikan. Nah, bahwa misalnya orang itu sebetulnya peduli kepada kita, cuma kita merasa ada. Nah, kemudian berbagi kerjasama otomatis itu adalah kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Nah, apapun kegiatan yang kita lakukan di SMK Negeri 2 Barabai, intinya harus bekerja sama. Nah, agar pekerjaan itu bisa kita selesaikan. Kemudian kebutuhan yang ketiga, penguasaan. Nah, pastilah dalam dalam diri pian mempunyai harga diri ya lah. Nah, otomatis kemudian keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Sama halnya dengan siswa, dia ingin berprestasi, kemudian dia ingin diakui dan didengar. Terkadang didengar ini yang jarang kita lakukan. Nah, istilahnya jika dia menganggap siswa itu dia bermasalah, paling kada dia harus bisa ada orang yang mendengarkan curhatnya nih, kayak apa menyelesaikan masalahnya nih. Jangan sampai inya bermasalah langsung di stop, kadusah. Nah, kada dihirani. Nah, itu akan menambah masalah dalam diri anaknya. Makanya dia menganggap tidak didengarkan apa keluhannya. Mungkin keluhannya harus didengar gitu. Nah, agar nanti bisa kita tanggapi sebagai guru atau wali kelas atau guru BK, nanti orang tuanya tahu, oh keluhannya misalnya gurunya Pak Ai kada masuk. Nah, itu kena nanti bagaimana penanggulangannya. Nah, ulun Pak Ai memang kada masuk ke guru itu karena ulun kada suka. Nah, kita bersama-sama kayak apa cara supayanya memberikan penjelasan dulu kayak apa dia mengungkapkannya. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Pastikan siswa mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Dan yang terakhir, kesenangan. Nah, kesenangan ini selain siswa, Bapak Ibu pasti ingin bermain, Bapak Ibu. Jadi pastikan pembelajaran yang menyenangkan itu bisa mengkombinasikan transformasi pembelajaran juga bisa sambil bermain. Nah, atau Bapak Ibu membuat permainan di kelas misalnya. Nah, agar otak anak itu bisa menerima Bapak Ibu dulu. Nah, baru dia merasa nyaman sehingga dia bisa antusias. Nah, humor itu istilahnya sedikit-sedikit pasti Bapak Ibu menyampaikan candaan kepada siswanya agar siswa tertarik kepada kita. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman pastinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketiga ini ada motivasi eksternalnya dan ada motivasi internalnya. Nah, kalau bisa ditanamkan kepada peserta didik itu yang ketiga. Nah, walaupun awalnya pastinya siswa itu kada nyaman
kita suruh membersihkan lingkungan sekolah karenanya terlambat. Nah, motivasinya awalnya di situ. Atau misalnya pian ikut lomba, pastinya ada penghargaan Bapak Ibu. Nah, motivasinya ingin mendapatkan penghargaan. Nah, tapi tujuan intinya adalah dia sadar dalam dirinya bahwa ketika istilahnya menghargai diri, bahwa ketika ada sampah otomatis dia sadar bahwa dia harus membersihkan lingkungan. Ketika saya belajar giat, maka saya akan pastinya berprestasi. Nah, sadar dirinya bahwa banyak banget tugas yang kada digawe nih. Nah, sadar berarti harus mengerjakan. Jangan sampai kada sadar, istilahnya disariki gurunya. Itu motivasi eksternalnya guru, ada faktor luar, hanya mengerjakan, artinya tidak ada kesadaran dalam dirinya untuk merubah menjadi yang lebih baik. Oke. Nah, ini tadi Bapak Ibu perbedaan yang di awal tadi. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana. Tidak terencana itu kan istilahnya jika terjadi kita mendapati siswa yang bermasalah, langsung kita hukum. Nah, tergantung Bapak Ibu gurunya gitu. Nah, misalnya kayak guru olahraga, atau pada saat hari Senin siswa tidak memakai sepatu warna hitam, otomatis kan skor jam ya. Nah, itu adalah secara tiba-tiba. Padahal jika tidak memakai sepatu hitam, apa ada peraturannya, tapi kan secara langsung guru olahraganya skor jam. Nah, itu secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, kada tahu akan terjadi karena secara tiba-tiba gurunya menghukum. Kemudian bersifat satu arah. Bersifat satu arah itu artinya dari gurunya saja petunjuknya. Nah, harusnya bersifat dua arah tuh, berarti siswa menyadari berupa hukuman fisik. Nah, berarti jika hukuman dalam bentuk fisik itu cenderung bersifat hukuman Bapak Ibu. Nah, kemudian konsekuensinya terencana, disepakati sesuai peraturan. Misalnya Bapak Ibu ada siswa pian pada saat praktek cangkolnya patah, konsekuensinya apa Bu biasanya di ATP? Apakah mengganti atau kada Bu? Kada boleh, luar biasa. Luar biasa ATP. Artinya ada konsekuensi ketika pembelajaran dilakukan, pas manjam cangkol cangkolnya patah. Nah, apakah ada yang disampaikan sebelumnya? Nah, jika praktik, jika cangkol patah pian ganti, kadang kayak itu bola. Alhamdulillah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Artinya dia was-was. Was-was, was-was. Was-was jika dia praktik mencangkol timbul patah buana. Timbul was-was dalam dirinya memakai peralatan pian. Nah, konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kayak apa nih Bu memonitornya? Nah, itu konsekuensi. Restitusi itu artinya nih proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Artinya siswa itu salah. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Misalnya cangkol tadi kayak apa nih? Jika cangkolnya patah pasti ada yang berenang aja Bu, ada juga siswanya lah Bu. Ada juga. Mungkin cara ini mencangkolkan. Enggak Bu. Mungkin yang diperbaiki. Iya. Jadi misalnya ada kejadian sampai memang cangkol yang digunakan itu patah. Iya. Jadi memang tidak ada pergantian cangkol fisik atau biaya yang apapun. Iya. Cuma dari situ kita akan melihat atau kita beri arahan kembali apa kira-kira mungkin ada kesalahan penggunaan. Iya. Atau saat menggunakan itu dia sambil bercanda dengan teman. Iya. Atau
penggunaannya saat waktu diletakkan misalnya diduduki kan Iya. atau Nggih. gagangnya. Nah, Jadi itu yang harus kita jadikan apa? iya. Saran Iya. perbaikan. Nggih. Nggih, Bu. Nah, jadi betul, Bu. Jadi jika misalnya pada saat praktek tadi siswa ternyata cangkulnya patah. Nah, kita istilahnya posisi siswa ini harusnya melapor ke ibu, Bu, mohon maaf, tadi ulun pada saat kegiatan praktek cangkulnya patah. Nah, padahal ulun anda praktek kayak apa, Bu? Nih, apakah ulun perbaiki atau kayak Pak? Nah, sikap yang kita inginkan tuh kan siswanya seperti itu, Bu. Jangan cangkul patah, timbanya kasih atau tidak melapor ke pian buai tentang kesalahan istilahnya hilap yang dia perbuat. Artinya kesadaran itu akan muncul. Nah, misalnya iya, Bu, silakan, Bu. Nggih. Sebentar. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan kalimat berikut. Nah, menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin ini pernah Bapak Ibu lakukan. Nah, ini menurut Bapak Ibu apakah itu hukuman atau konsekuensi? Menurut Ibu Ipin apa, Bu? Hukuman. Hukuman karena tidak terencana, gimana Pak? Oke, ya itu adalah hukuman Bapak Ibu. Karena itu kan sifatnya tidak seharusnya siswa terlambat itu mencatat yang seperti itu. Otomatis nanti ada hakun lagi bila terlambat ada hakun ditampang ke sekolahan karena akan mencatat 100 kali. Oke, selanjutnya. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ibu Disi apa, Bu? Kira-kira nih, Bu, hukuman kah? Konsekuensi kah? Menurut Pian, Bu? Konsekuensi. Oke. Karena menumpahkan air otomatis kita yang membersihkannya. Iya, Bu. Nah, itu iya. Itu adalah betul, Bu. Itu konsekuensi. Artinya dia sadar bahwa perilakunya itu walaupun kada sengaja, nah dia akan memperbaikinya. Nah, kemudian selanjutnya nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ibu Pak Heri apa Pak Heri? Kenapa Heri? Baca itu. Iya. Terkadang kan ada yang terlambat ke lapangan basket, guru-gurunya di lapangan basket dah terlambatnya lari aja. Menurut ini konsekuensi. Konsekuensi apa? Hukuman nggak, Pak? Ya, saya udah hukuman. Ya betul, itu kan sifatnya tidak ada sebetulnya tidak wajib, Bapak Ibu. Ya, ini termasuk hukuman. Nah, sama ini tadi Bapak Ibu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak hitam. Saya temukan ini ketika guru piket, Bapak Ibu. Ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Kayak Mbak, ini menurut Pian hukuman atau konsekuensi kan? Sepatu seharian mengenakan sepatu itu bisa jadi Aturannya baik. Iya. tapi malas pulang. Iya. Sebetulnya itu termasuk hukuman Bapak Ibu kan. Kalau kada bersepatu itu berarti kita harus kita pandiri dulu anaknya. Jangan sampai langsung kada sepatu hitam, ambil langsung kada dijelaskan. Nah, kenapa Pian kada pakai sepatu hitam hari ini? Basah kah atau kenapa? Nah, tahulah Pian, di sekolah itu ada peraturannya bahwa tidak boleh menggunakan sepatu selain hitam. Ini ditanyakan terlebih dahulu seperti itu. Dan kalimatnya jangan sampai menghukum anak menjudge atau seperti itu.
Ini. Itu yang harus dipelajari. Kemudian posisi kontrol restitusi. Nah, posisinya Bapak Ibu sebagai seorang guru ada 5 Bapak Ibu. Bisa sebagai penghukum, sebagai membuat rasa bersalah, atau teman. Nah, tergantung posisi Bapak Ibu ke siswa nanti. Pemantau tuh meleteh aja jika ada kegiatan. Oh, tahu pada. Atau manajer. Penghukum itu otomatis guru biasanya ditemukan yang penyarikan biasanya lah. Push up pokoknya kayak gitu. Nah, pembuat rasa bersalah bisa juga. Ketujuh, pembuat rasa bersalah ini istilahnya kita temukan di sekolah adalah Bapak Ibu. Malah teman tuh menganggap murid itu teman. Nah, jadi kayak kawan pang berkompak kayak padahal kan sebaiknya jangan gitu nah. Pemantau ini misalnya ada kegiatan siswa di sekolah, misalnya kegiatan apel, tahu pada ada siswa yang sifatnya di luar, ada berpakaian rapi, mau tahu aja. Nah kayak ini Pak, tahu aja pada itu salah, berani aja pemantau kan. Kemudian manajer. Nah manajer ini adalah istilahnya posisi yang sifatnya memperbaiki. Nah jadi Bapak Ibu nanti dihadapkan. Nah contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini kalimatnya Bapak Ibu. Nah, inditis gagal. Ini biasanya gagal, siswa itu gagal akan memperbaiki dirinya jika sifatnya hukuman. Nah, kesal karena hukuman tuh. Nah, kalimatnya biasanya guru berbuat mengherdik, menyakiti, menyindir. Nah, menyindir anak. Kemudian guru berkata kalau kamu tidak melakukannya awas rasakan. Nah, pian bila kada menggawi ini kada naik. Nah, itu hukuman. Itu adalah hukuman. Posisinya. Hasilnya siswa cenderung memberontak. Nah, kada kawa buai kayak itu, kenapa ulun pada ulun mengerjakan, kenapa ulun kayak ini. Nah, cenderung siswa itu jika kita hukum seperti itu dia memberontak. Biasanya kata-kata muridnya biar nah ya, atau nanti juga marah-marah lagi. Kayak tupang gurunya pemamayan, nah ya kayak tupangnya menganggap bahwa dia dihukum. Dampaknya adalah Bapak Ibu, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah jadi kesalahannya akan terulang tetap. Jikanya masuk terlambat, dimarahin ulang. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah biasa bersalah kalimatnya, ibu tuh kayak sebetulnya ingin pian tuh lebih baik, tapi ibu kecewa kelakuan pian tuh kayak ini. Nah itu membuat rasa bersalah secara halus. Kamu tuh misalnya harusnya tahu sebetulnya peraturan tata sekolah bahwa jam masuk jam saya ini, kenapa pian terlambat. Nah berarti tinggi ulun salah. Nah itu membuat rasa bersalah. Kemudian hasilnya biasanya siswa itu berbohong. Kemirisan ben pai tadi, padahal kan ada misalnya cenderung berbohong. Terlambat apa? Mantar mama, padahal kita misalnya kita teleponi orang tuanya kan ada aja. Nah cenderung, nah, biasanya berkata inggi maaf saya, maaf bu, nah seperti itu. Kemudian biasanya dampak pada muridnya merasa rendah diri. Kemudian nih teman, ayo lakukan demi ibu. Nah misalnya, ayo lakukan demi ibu, masa mau tidak tahu? Nah hari ini aja ibu pian kada mengumpul tugas, kena kada naik nak ngai. Nah, iya. Jadi ketergantungan sifatnya hasilnya ketergantungan. Nah,
Kemudian pian tuh kayak kawan juga itu nah tuh. Dampaknya lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantau. Nah, kalimatnya biasanya menghitung atau mengukur. Guru berkata apa peraturannya, misalnya hasilnya mau sesuai. Bila diawasi ajanya, hakun bekerja. Bila kadai. Nah, itu pemantau. Pemantau misalnya pian membersihkan lingkungan kelas. Jika ada gurunya, hakun. Bila ada yang mama awasi, ada hakun. Sifatnya memantau aja. Mungkin ada bapak ibu lah yang kebersihan lingkungan hari Jumat ada aja gurunya yang memantau aja kadang 4 membersihi anak-anak ada. Nah itu biasanya beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Terakhir adalah manajer. Nah, biasanya ini guru membuat pertanyaan menguatkan pribadi pada anak. Nah, dampak pada muridnya mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Kemudian nih kalimat ini apa ya? Posisi kontrol apa tadi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Oke, luar biasa. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman. Ya. Pian tuh salah kayak ada pernah bujur, ada pernah iya. Iya. Nah, itu kalimat hukuman. Nah, ini Bang, ayo kerjakan tugas kamu hari ini demi Bapak Ibu. Nah, teman ya, betul. Kemudian, nah, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau ya. Karena ada guru, hanyarnya karena hanyarnya melakukan, karena ada pemantaunya nih. Kemudian yang terakhir, nah, ini untuk posisi kontrol. Nah, takuni kayak apa cara pian menyelesaikan masalah pian nih karena pian datang terlambat. Nah, jadi pian harus gali itu dari peserta didiknya. Nah, sama dalam hal pembelajaran kayak misalnya dia tidak tuntas 2 mata pelajaran. Nah, kayak apa nak pian menyelesaikan masalah ini? Nah, jadi harus digali posisi manajer. Nah, jadi memang kalau dalam posisi tadi paling baik itu adalah posisi manajer dibandingkan yang lainnya. Agar nanti si guru itu dapat mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas Bapak Ibu, tahu Bapak Ibu keyakinan kelas? Beda sama kesepakatan ya? Sama Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan misalnya kalau di sekolah itu ada tata tertib. Tapi keyakinan kelas ini sifatnya bentuknya positif. Misalnya kalau di tata tertib tidak boleh buang sampah, itu kan negatif kalimatnya. Berarti kalau kalimat positifnya membuang sampah pada tempatnya, atau kalimat singkatnya peduli lingkungan. Dipermanen. Nah, itu terlalu luas Pak. Ya memang kayak keyakinan kelas itu luas Bu. Peduli artinya jika ada sampah hanya peduli. Kemudian misalnya tidak, misalnya apa ya? Tidak boleh datang terlambat. Itu kan kalimatnya baik tetapi negatif. Nah, yang baiknya misalnya disiplin. Nah, berarti keyakinan kelasnya harus disiplin. Contohnya apa ya? Nah, nih. Ciri-cirinya bersifat abstrak. Nah, keyakinan kelas berupa pertanyaan universal, bentuk kalimat positif. Kalimatnya positif, mudah diingat. Nah, ini ulun masuk kemarin ke kelas 10 di KP, menanyakan keyakinan kelas pian itu seperti apa agar pian itu bisa belajar itu nyaman, menyenangkan. Hormat. Yang pertama dari hasilnya dapat hormati sesama. Nah, ini sering terjadi kadang menghormati kawan, menyambati kawan, japa aja kayak itu.
Jadi kalau bisa di kelas itu menghormati sesama. Jujur dalam bertindak nih jangan meniru pun kawan Pak aja. PR kawan ditiru aja. Nah, artinya semua jujur. Kemudian tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab itu artinya di kelas itu karena mereka mempunyai kelas, otomatis bertanggung jawab terhadap kelas itu. Jika ada yang kada nyaman di kelas itu diselesaikan kan. Kerjasama dan kolaborasi. Kerjasama tuh jika ada kegiatan membersihkan lingkungan atau lainnya yang menyangkut kelas, maka dia harus bekerja sama. Semangat belajar dan peduli lingkungan. Ini salah satu keyakinan kelas yang dibuat. Jadi Bapak Ibu bisa nanti pada saat di kelas membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, contohnya. Kemudian terakhir segitiga restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapnya menstabilkan identitas. Jadi pada saat kita menemukan siswa itu bermasalah, kita stabilkan dulu, kemudian validasi tindakan bahwa tindakan yang pian lakukan itu benarkah salah nak? Salah. Kemudian menanyakan keyakinan tuh kayak apa nih cara pian memperbaiki diri pian selanjutnya. Nah, seperti itu. Nih. Nih, seorang siswi yang bernama Pina kemarin di laporan tidak mengikuti pembelajaran dikarenakan membolos sekolah ketika Bapak Ibu guru sedang rapat. Kayak apa menanggulanginya nih? Yaitu dengan cara segitiga restitusi. Permisi Pak. Ya, silakan. Nih bisa. Nih salah satu yang segitiga restitusi yang ulun lakukan gitu kan. Kamu pergi kemana? Saya pergi ke kantin. Baik, karena setiap orang pasti melakukan kesalahan. Coba kamu ceritakan, pergi ke kantin itu apa sih namanya? Tidak ada. Nah, lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? Salah Pak. Saya sudah melanggar aturan yang membuat Bapak jadi cemas. Nah, Kenapa kamu membolos? Kemarin saya absen di kelas, kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos, maka dari itu kami membolos. Nah, sekarang kamu sudah sadar belum apakah membolos itu benar atau salah? namanya. Pak, kami minta maaf, kami tidak akan membolos lagi. Oke, untuk kedepannya pada saat Bapak Ibu sudah dapat, apa yang kamu lakukan? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran Pak. Baik, Kak, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang kamu lakukan hari ini. Ya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Pevina sudah bersedia di pelajaran ini. Ya, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, itu salah satu ini tanggapan siswa. Perkenalkan, nama saya Suci Tamati dari kelas 11 TKP. Hari ini saya dipanggil wali kelas karena saya membolos pada saat Bapak Ibu guru sedang rapat. Dan saya senang tidak dimarahi, tetapi saya diberikan pemahaman bagaimana cara memperbaiki kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi itu salah satu. Ini kasus kedua, ini terakhir Bapak Ibu. Seorang siswi yang bernama Ami ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan tes sumatif akhir semester. Nah, jadi segitiga restitusi yang ulun lakukan. Bisa Pak? Ya, silakan. Ini terakhir nih. Oke, kami tahu kenapa Bapak panggil hari ini. Kemarin waktu ujian semester kami mencontek Pak. Oke, coba kamu ceritakan seperti apa kronologi kamu pada saat mencontek itu. Iya Pak, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruang penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas ruang Pak. Oh, jadi begitu ya ceritanya. Nah, Bapak yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik. Nah, kamu
sudah mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Apakah kamu bersedia meminta maaf? Iya Pak, saya minta maaf. Oke, kenapa kamu mencontek ini? Karena pelajarannya begitu sulit Pak, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Kami minta maaf ya Pak. Oke, apakah tindakan kamu itu benar atau salah? Ya ditakoni benar atau salah. Mengerjakan penilaian akhir semester. Nah, untuk kedepannya, apa yang kamu lakukan pada saat ingin ujian? Saya akan belajar lebih tekun lagi Pak dan bertanya kepada guru mapel apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Nah, jadi menstabilkan identitas dulu, siswanya distabilkan dulu. Pada saat dia berbuat salah, kita stabilkan kenapa melakukan itu. Kemudian kita tanyakan, nah kita validasi tindakan salahnya, ini salah atau ada. Nah, kemudian hanya tadi memperbaiki dirinya. Ini terakhir Bapak Ibu. Iya, dengi. Setemat. Terakhir Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiyani dari kelas 11 DKP. Kali ini saya dipanggil wali kelas karena saya telah mencontek sang gurunya. Dan saya senang tidak dimarahi, tetapi saya diberikan pengalaman bagaimana cara memperbaiki kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terakhir. Oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita agar nanti peserta didik kita merasa bahwa perilakunya, kesalahannya memang dilakukan, disadari bahwa kesalahan itu harus dia perbaiki. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu konsisten untuk membimbing peserta didiknya agar menjadi peserta didik yang lebih baik nantinya. Atas perhatian Bapak Ibu, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oh, pastinya kalau pagi-pagi itu semangat ya. Oke. Masih ingat ya SMK? SMK? Bisa. SMK? Hebat. Ska Dubai? Together Weekend. Yes. Oke, tepuk tangan. Baik, sebelum memulai kegiatan pelajaran hari ini, sebaiknya kita lakukan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Ketua silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan ke depan. Sebelum memulai kegiatan pada pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Oke, terima kasih Ketua, silahkan duduk. Oke, hari ini kita akan melakukan kegiatan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, menurut kalian keyakinan kelas itu apa yuk? Sepengetahuan Kian. Keyakinan kelas. Yakin kelas berarti apa yuk? Pernah dengar? Tadi pernah. Oke. Kalau di sekolah itu pasti ada namanya peraturan sekolah atau yang namanya tata tertib. Nah, itu lingkup sekolah. Tetapi untuk di kelas itu ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tujuannya adalah untuk meyakinkan seluruh siswa atau pian semua untuk melakukan hal yang baik di kelas. Contohnya, kalau tata tertib itu kan masuk tepat waktu, yalah. Kalau perintah misalnya jangan buang sampah sembarangan, yalah.
salah satu hal yang positif. Kalimatnya nanti kalau keyakinan kelas itu hal yang positif, tetapi tidak ada kata jangan misalnya. Kalau misalnya tadi jangan buang sampah, berarti kalimat yang positifnya apa ya? Buang sampah pada tempatnya. Misalnya jangan terlambat masuk kelas, berarti kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Ada yang lain? Oke, disiplin. Nah, itu adalah kalimat yang positif, artinya tidak ada kata jangan. Nah, coba kita hari ini buat keyakinan kelas kalian untuk nantinya bisa diterapkan di kelas. Misalnya untuk pembelajaran tadi datang tepat waktu, kemudian atau istilahnya disiplin. Kemudian jika melihat sampah tadi apa kalimat keyakinannya? Buang sampah pada tempatnya atau peduli lingkungan. Misalnya pada saat kalian kerja kelompok, apa ya keyakinannya harus dibuat? Oke, kerjasama atau gotong royong. Nah, nanti silakan tuliskan satu-satu keyakinan, satu saja keyakinan kalian di kelas ini. Nanti kita sepakati keyakinan kelas ini apa. Oke, silahkan nanti tempelkan di depan. Silahkan tuliskan menurut pian agar kelas itu kondusif, nyaman belajar, atau pian nyaman di lingkungan sekolah. Apa keyakinan pian yang pian buat, pian harapkan apa? Warna hijau. Iya. Kalau sudah silahkan tempelkan di sini. Keyakinan kelas. Oke, tadi bisa kalimatnya harus positif. Nah, jadi misalnya tadi jangan buang sampah sembarangan, berarti kalimatnya adalah yang positifnya misalnya peduli lingkungan. Nah, kemudian misalnya jangan terlambat, itu kan kalimatnya negatif, tapi bagus sebetulnya, tapi kalimatnya ada kata jangan, berarti harus kalimat positifnya disiplin. Oke, silahkan yang sudah tempelkan. Tempel. Ya, tempel sini. Tempel aja sini. Ya. Ya, semuanya. Bergiliran. Warna pink jangan banget. Warna pink jangan banget. Oke, sudah semua? Sudah. Nah, sekarang kita kualifikasikan yang mana yang sama. Oke, berdasarkan hasil keyakinan kelas kalian yang pian tulis, maka di sini
Untuk kepedulian terhadap sampah ada. Kemudian gotong royong, kebersamaan. Di situ saling menghargai. Kemudian solidaritas, menjaga kebersihan kelas. Menyapu ini sama dengan kebersihan kelas. Kemudian paket ini sama. Oke. Berdasarkan hasil yang kalian tulis, maka kita dapatkan ada 6. Nah, kesepakatan kelas kalian. Yang pertama, gotong royong. Nah, gotong royong itu berarti setiap kegiatan yang memerlukan orang banyak, otomatis kalian harus bersikap gotong royong, iyalah. Muncul kesadaran dalam diri kalian bahwa jika tidak dilakukan bersama, maka pekerjaan itu tidak akan selesai. Nah, muncul dalam diri kalian. Berarti yakin nih bahwa gotong royong itu menyelesaikan sesuatu yang harusnya kita selesaikan bersama. Kemudian kebersamaan. Oke. Kebersamaan itu penting. Kenapa pentingnya? Karena kalian itu adalah satu keluarga dalam kelas. Nah, kebersamaan itu penting. Artinya saling menjaga, saling mendukung. Kemudian saling menghargai. Nah, ini penting juga. Artinya saling menghargai antara sesama. Kalau istilah kita tuh jangan menyembeti orang, iyalah. Nah, siapa tahunya tersinggung ya, atau istilahnya bullying, iyalah. Nah, kada boleh di sekolah itu bullying. Kalau bisa dihindari. Kemudian menjaga kebersihan kelas, disiplin. Oke. Itu adalah contoh kesempatan kelas kalian. Apakah ini bisa disepakati? Kalian sepakat dengan keyakinan kelas kalian? Sepakat? Kalau sepakat, angkat tangan semuanya. Oke. Bapak sepakat. Kalian? Sepakat. Berarti nanti keyakinan kelas kalian ini kita buatkan poster, nanti kita tempelkan di kelas. Nah, agar nanti keyakinan kelas kalian itu menjadi sebuah keyakinan yang sadar dalam diri kalian. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Bapak minta 3 orang untuk dijadikan sebagai responden. Responden itu artinya respon terhadap kesepakatan kelas kalian atau keyakinan kelas kalian. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya M. Misran Maulana. Saya ingin memberi tanggapan tentang keyakinan kelas kita. Hari ini saya sangat senang karena diajak untuk memberi pendapat tentang keyakinan kelas kita. Harapan saya ke depannya semoga kelas kita menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mutia Nur Hidayah. Di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap keyakinan kelas yang kita buat saat ini. Saya sangat senang dan bahagia akan keputusan yang kita temukan bersama saat ini. Saya harap kedepannya kita menjadi kelas yang lebih baik dan kebersamaan di kelas kita menjadi lebih baik juga. Sekian dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita sudah membuat keyakinan kelas hari ini. Jadi mudah-mudahan nanti keyakinan kelas itu bisa kita terapkan untuk selanjutnya agar nanti pian menjadi orang yang lebih baik. Kesadaran itu muncul dari dalam diri pian sendiri. Terima kasih untuk kerjasama hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.